Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina al-iman wal islam wal hidayata wal ihwan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Rabbul Alamin masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bermuajahah di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Rabbul Alamin, untuk tafakuh fiddin. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Salawat seiring salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Nabi dan Rasul, sekaligus manusia yang terbaik yang Allah Rabbul Alamin utus ke muka bumi ini, untuk sama-sama kita tauladani, untuk sama-sama kita ikuti, untuk sama-sama kita titi apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin kumpulkan kita semua di yaumul qiyamah di surganya Firdausil A'la. Ahibati fillah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan jalsah yang mulia ini insyaallah biidznillah kita akan sama-sama membahas permasalahan yang ini sedikit perlu kita sama-sama resapi, yaitu tentang bahaya kecanduan dosa. Bahaya kecanduan dosa. Bahaya ini adalah ungkapan indar, peringatan kepada kita, menunjukkan bahwasanya ini suatu hal yang perlu kita jauhi. Contohnya, awas bahaya jatuh, bahaya narkoba, dan lain sebagainya. Bahaya kecanduan. Begitupun kecanduan adalah konotatifnya adalah negatif, hal yang buruk, ya, bukan hal yang positif. Ya, kalau kecanduan ngaji, kecanduan berthalabul ilm, ini positif. Tapi cenderungnya, konotatifnya adalah kecanduan ini negatif. Seperti ya, kecanduan narkoba, canduan rokok, dan juga termasuk ini adalah kecanduan dosa. Ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Ya, awas kecanduan dosa. Ya, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Apa itu dosa? Yang ini yang pertama yang harus kita sama-sama pahami. Ya, karena pengertian ini penting. Karena di sebagian orang ada yang tidak mengetahui itu dosa, atau melakukan perbuatan dosa, dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau itu perbuatan dosa. Dosa pengertiannya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah satu sahabat yang bertanya kepadanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi." Sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Bertanya kepada Nabi tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Ya, karena kita beraktivitas, beramal ini tidak lepas dari hal itu. Kalau nggak baik atau dosa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq, yaitu kebajikan, kebaikan adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ya, itu disebut dengan kebaikan.
Kemudian wal itsmu, sedangkan keburukan, dosa, wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta an yutalli'a alaihi nas. Sedangkan yang dimaksud dengan dosa adalah ma haka ala nafsika, yaitu sesuatu yang membuat hatimu itu tidak tentram, yang membuat hatimu itu ragu-ragu, tidak tenang. Mahaka ala nafsika wa karihta, kemudian dan engkau benci, enggak suka, an yutalli'a alaihin nas, orang lain itu tahu apa yang engkau lakukan. Ya, ini disebut dengan al-ithmu, yaitu dosa. Mahaka ala nafsika wa karihta an yutalli'a alaihin nas, yaitu apa-apa yang membuat hatimu itu tidak tentram, tidak tenang, ragu-ragu, dan tidak menyukai orang lain melihatnya. Berdasarkan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dosa itu bisa timbul dari apa yang dirasakan oleh hati. Mahaka ala nafsika, yaitu dari hati, yang membuat hati nggak tenang ketika melakukan perbuatan tersebut, ya, ucapan tersebut atau aktivitas tersebut membuat hati, oh ini sepertinya nggak pas ini sepertinya salah nih, ini sepertinya menyelisihi kebenaran. Ya, ini apabila hati seseorang itu dalam kondisi sehat, bersih. Beda halnya dengan orang yang hatinya sudah mati, tidak bisa merasakan hal itu. Ya. Mahaka ala nafsika, ya, diketahui oleh hati, terasa hati itu tidak tenang, tidak tentram. Wa karihta, dan kemudian ya, enggak suka, tidak menyenangi apabila orang lain itu mengetahui apa yang kita lakukan itu. Kenapa? Ya, karena khawatir aib, dosa, perbuatan yang enggak baik itu diketahui oleh orang lain. Ya, ini berarti pertama diketahui oleh jiwa sang pelaku, kemudian bisa ya dilihat orang lain di luar hati, yaitu yang apabila dia merasa tidak senang apabila perbuatan tersebut ya diketahui oleh orang lain. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, itu terkait dengan al-itsmu, dosa. Dan athar terkait dengan dosa atau maksiat itu sangat banyak sekali. Atharnya sangat banyak sekali, dan akibatnya pun sangat berbahaya sekali. Akibatnya sangat berbahaya sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa min athari dunub wal ma'asi annaha tuhditsu fil ardi anwa'an minal fasad. Beliau mengatakan bahwasannya karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa menimbulkan berbagai macam kerusakan. Baik kerusakan di bumi, di lautan, di udara, wazuru, kemudian di tanaman-tanaman, wathimar, wal masakin, ya, dan di berbagai macam yang lainnya. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak sebagian kerusakan fil barri, di bumi, wal bahri, dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena disebabkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Allah Rabbul Alamin tampakkan athar, bekas atau akibat dari perbuatan dosa, kesalahan yang dilakukan Ibnu Adam, itu sebagian dinampakkan oleh Allah. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, sehingga mereka bisa tersadarkan bahwasanya apa yang ia lakukan ini salah, apa yang ia lakukan ini dosa, la'allahum yarji'un, sehingga harapannya mereka bisa kembali untuk memperbaiki perbuatan yang salah.
Kemudian beliau juga mengatakan, wa'alam annal uqubati, ketahui bahwasannya uqubah, efek, dampak atau akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak keturunan Adam, takhtalifu fataratan tu'ajjalu fid dunya wa taratan tu'akhiru. Di sana ada uqubah yang Allah Rabbul Alamin segerakan di muka bumi ini, balasannya. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian langsung Allah Rabbul Alamin tegur di dunia ini. Ada yang diakhirkan nanti pada yaumul qiyamah. Wa taratan yajma'u Allahu 'alal 'asi bainahuma, dan sebagian juga ada yang Allah Rabbul Alamin gabungkan. Ada yang Allah Rabbul Alamin ya segerakan di dunia ini balasannya, hukumannya, dan juga ada yang nanti di akhirat. Ya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Bahkan ya, akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia ini sangat besarnya. Bahkan dampaknya bukan hanya sekedar buat manusia. Tadi sampai pada makhluk Allah yang lain. Oleh sebab itu sampai bahaim, binatang ternak itu melaknat. Mereka tidak suka apabila anak keturunan Adam manusia ini berbuat dosa, dan mereka menyalahkan manusia apabila terjadi hal-hal datangnya hukuman dari Allah Rabbul Alamin. Anna sahibal ma'siyah tal'anuhu hatal bahaim. Orang yang melakukan maksiat, dosa, itu akan dilaknat ya, sampai-sampai oleh binatang ternak. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid ketika beliau mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu yang berbuat dosa ya, yang berbuat maksiat, itu mereka dilaknat oleh Allah Rabbul Alamin dan juga dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Dikatakan oleh Imam Mujahid, innal bahaima tal'anu usata bani Adam. Bahwasanya binatang ternak itu melaknat anak keturunan Adam yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa. Kemudian mereka mengatakan apabila turun bencana berupa tidak diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, hujan, kekeringan, paceklik, yang itu tentunya disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, mereka mengatakan bahaim, hada bisyauni maksiati bani Adam. Ini disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anak keturunan Adam, sehingga Allah Rabbul Alamin menjadikan, menahan turunnya hujan, atau menjadikan bumi ini gersang ya, melaknat ya, sampai binatang. Kebalikannya, mereka yang berbuat baik, mereka yang beramal saleh ya, mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, para bukan hanya malaikat, tapi bahaim, binatang-binatang, disebutkan mereka mendoakan kepada ahlul khair, kepada mereka yang melakukan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasa al khaira. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah yang mendoakan, menyanjung-nyanjung hamba ini yang melakukan kebaikan. Wal malaikatahu, dan makhluknya yang paling mulia di dekat Allah Rabbul Alamin, malaikat. Kemudian bukan hanya itu, wa ahlas samawati wal ard, sampai penduduk langit yang lainnya dan penduduk bumi, termasuk bahaim tentunya, termasuk binatang ternak. La yusalluna ya, disebutkan hatta namlah, sampai semut di lubangnya, sampai ikan di lautan, mereka semua mendoakan la yusalluna
Mereka mendoakan kepada Allah Rabbul Alamin. Kepada siapa? Ala muallimin nasa al khaira. Mendoakan kepada manusia yang mengajarkan kebaikan, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini ya dampak ukubah dari seseorang melakukan perbuatan dosa, dampaknya sangat besar sekali. Ya, sampai-sampai tadi bahaim, binatang ternak, mereka melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau menyebutkan bahwasanya asar, dampak akibat dari perbuatan dosa ini sangat buruk sekali, sangat berbahaya sekali. Baik itu bagi hati seseorang yang melakukan dosa tersebut, ya, dan juga bagi tubuhnya, dan juga hukumannya itu sangat buruk sekali, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan efeknya, asarnya ini sangat banyak, dampaknya ini sangat banyak sekali. Bahkan beliau mengatakan hanya Allah yang mengetahui seluruh dampaknya, saking banyaknya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hal dampak dari perbuatan maksiat atau dosa yang dilakukan oleh Ibnu Adam. Beliau mengatakan yang pertama yaitu hirmanul ilm. Orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, yaitu dihalangi baginya untuk mendapatkan ilmu. Ini yang pertama, kata beliau, ya, diharamkan untuk mendapatkan ilmu. Ya, karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Dan cahaya Allah Rabbul Alamin tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat itu bisa mematikan cahaya tersebut. Sebagaimana kisah yang sudah sangat masyhur, kisah seorang ulama yang sangat terkemuka di muka bumi ini, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau ketika pertama sekali berguru kepada gurunya Imam Malik, ya, beliau sangat memuji karena kecerdasan sang imam, karena kecerdasan muridnya ini, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian adab, akhlaknya dan lain sebagainya. Kemudian berpesan untuk meninggalkan maksiat. Kemudian suatu hari syakautu ila waki, dia mengadukan Imam Syafi'i ini, mengadukan kepada gurunya, syakautu ila waki bisu'il khifdi, tentang adanya masalah dalam hafalannya, yang biasanya ketika sekali mendengar atau mungkin sekali membaca bisa langsung hafal. Ya, bahkan disebutkan suatu riwayat Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik pertama-tama itu, ya, ketika Imam Malik menyebutkan hadis, Imam Syafi'i di belakang, ya, sebagian ditulis, bagian langsung dihafal. Diperhatikan oleh Imam Malik. Nah, ini anak ini, ya, sibuk sendiri, lisannya ini gerak. Ya, disangkanya menyibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan belajar. Sampai di akhir pelajaran baru dites, ya, dites bahwasanya coba kamu memperhatikan nggak apa yang disampaikan tadi. Ya, subhanallah, Imam Syafi'i menyebutkan apa yang disampaikan oleh Imam Malik dengan lancar. Ya, kemudian ditanya, kenapa engkau seperti terlihat sibuk sendiri? Ya, beliau mengatakan bahwasanya, ya, aku sedang menghafal apa yang engkau sampaikan sang imam. Ini menunjukkan tentang kuatnya hafalan Imam Syafi'i. Pada suatu hari beliau mengeluhkan tentang sedikit atau gangguan yang menjadikan hafalan beliau itu susah. Ya. Kemudian gurunya mengatakan apa? Fa arsyadani antarkil ma'asi. Kemudian gurunya menyampaikan, tinggalkan maksiat. Ya, tinggalkan maksiat. Ya, karena ilmu adalah nur. Ya, karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya bisa dimatikan oleh maksiat. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Yang selanjutnya beliau Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sebagian dari athar, dampak dari perbuatan maksiat adalah
hirmanu rizq, terhalangnya pintu-pintu rizki, ya, terhilangnya pintu-pintu rizki. Ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan innalil hasanati nurun fil qalbi, sesungguhnya kebaikan itu memberikan dampak cahaya dalam hati. Wa nuru fil wajhi, dan kemudian cahaya di muka. Wa quwwatu fil badan, menjadikan kuat badan seseorang itu. Ya, wa si'atu fil rizki, dan kemudian juga menjadikan rizki seseorang itu menjadi luas, lapang. Kebalikannya, ya, berarti kebalikannya dengan dosa. Kebalikannya, dosa bisa mengakibatkan sempitnya rizki. Wa inna lisayyiati dzulmatun fil qalb, dan ketahuilah bahwasanya keburukan itu bisa menjadikan gelapnya hati. Wa dzulmatu fil wajhi, kemudian gelapnya di muka. Wa rahnu fil badan, kemudian menyebabkan badan ini lemah. Wa nuqsan fir rizki, dan juga ya, berkurangnya harta, ya. Baik ini dari segi nominalnya, banyak atau sedikitnya, atau dari segi keberkahan daripada rizki yang Allah Rabbul Alamin berikan. Meskipun mungkin nominalnya besar, nominalnya banyak, tapi tidak berkah. Itu salah satu asar dampak dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh Ibnu Adam. Kemudian yang selanjutnya, beliau Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan asar dari perbuatan dosa adalah ta'sirul umur, menyebabkan ya, urusan seseorang menjadi sulit. Ya. Dampaknya perbuatan dosa itu menjadi urusan seseorang itu menjadi sulit. Ya. Permasalahan ada saja, baik individu, keluarga, bersama keluarga maupun bersama masyarakat, atau permasalahan-permasalahan yang lain itu sulit untuk diselesaikan. Ini bisa jadi dampak ukubah dari perbuatan dosa. Ya. Kebalikannya, perbuatan kebaikan, ketakwaan, ya, ini tentunya bisa menjadikan, mempermudah urusan seseorang. Sebagaimana firman Allah Rabbul Alamin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepada Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dimudahkan urusannya. Ya, tentunya kebalikannya, orang yang berbuat maksiat, dosa, itu disulitkan urusannya. Kemudian juga disebutkan oleh beliau bahwasanya annal ma'asi tuhinul qalb wal badan. Sesungguhnya perbuatan maksiat, dosa itu bisa memberi efek dampak menjadikan tuhinul qalb wal badan, menjadikan hati ini lemah. Ya, sehingga ketika hati lemah menjadi malas untuk melakukan kebaikan, malas mau melakukan amal-amal soleh. Ya, begitupun dengan badan lemah. Ya, jadi sering sakit, jadi sering mengeluh dan lain sebagainya. Ini bisa jadi naudzubillah efek dari perbuatan dosa. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Seorang mukmin yang kuat. Kuat apa di sini? Ya tentunya pertama adalah kuatul iman, yang mempunyai keimanan yang kuat. Ya. Meskipun boleh juga dimaknai adalah kuat badan, jasad. Karena orang yang kuat itu bukan berarti orang yang badannya besar. Ya, tetapi orang yang kuat itu adalah mereka yang mempunyai badan yang kuat. Meskipun makna yang sebenar dari kuah di sini adalah kuatul iman, kuatnya iman. Ya.
daripada seorang mukmin yang lemah. Kemudian yang selanjutnya, efek daripada perbuatan dosa adalah hirmanupah, ya, terhalangi dari perbuatan baik. Ya. Asarnya, dampaknya dari perbuatan dosa itu seseorang terhalang untuk melakukan kebaikan. Karena selagi atau ketika ia melakukan perbuatan keburukan, maksiat atau dosa, tentunya di sana ada kebaikan-kebaikan yang tidak dilakukan, atau bahkan dijauhi, ya, karena perbuatan dosa tersebut, karena melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tuqasirul umur wa tamhaqul barakah. Yang selanjutnya adalah efek daripada dosa adalah maksiat memperpendek umur, tuqasirul umur. Ya, umurnya menjadi pendek. Ya, dan makna yang lebih kuat adalah makna pendek di sini bukan umurnya pendek cuma berapa tahun, bukan. Tapi maknanya adalah keberkahan daripada umur itu. Umurnya panjang, tapi kalau tidak digunakan untuk ketaatan, ini sama saja. Oleh sebab itu tuqasirul umur, yang dimaksud di sini makna yang hakiki yang sebenarnya adalah, ya, adamul barakah. Ya, keberkahannya sangat sedikit sekali daripada umur yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya. Ya. Makanya sebaik-baik manusia adalah man tala umrihi, dia yang umurnya panjang, ya. Kemudian mereka yang berbuat baik, melakukan ketaatan ketika Allah Rabbul Alamin berikan umur tersebut. Dan seburuk-buruk manusia man tala umrih, yang dia Allah Rabbul Alamin berikan umurnya panjang tapi digunakan untuk bermaksiat. Ini tidak ada keberkahan pada umur yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, itu beberapa hal terkait dengan dampak negatif dari perbuatan maksiat atau dosa. Ya. Dan masih banyak sebenarnya yang beliau sampaikan di sini, ya. Termasuk juga annal ma'asi tufsidul aql. Maksiat juga dampak negatifnya adalah bisa merusak pikiran. Bisa merusak pikiran seseorang, akal seseorang. Ya, sehingga contohnya tadi orang yang belajar nggak konsentrasi, susah menghafal karena efeknya tadi. Ya, begitu pun orang-orang yang bekerja. Efeknya kalau kerjaan nggak benar-benar, nggak beres-beres, bisa jadi ini disebabkan karena dosa. Karena bisa merusak akal, dosa itu pengaruhnya. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan dihabul haya, orang yang melakukan perbuatan dosa maksiat juga bisa mengakibatkan hilangnya rasa malu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan malu itu merupakan salah satu, ya, karakter yang baik, yang mulia. Ya. Al-haya'u khairu kulluh. Pada dasarnya malu itu bisa memberikan efek kebaikan kepada semua perkara. Ketika rasa malu ini telah hilang atau terkurangi, ya, tentunya ini berakibat buruk juga kepada seseorang tersebut. Ya, ketika ia melakukan maksiat berarti dia tidak malu. Tidak malu kepada Allah yang memberikan berbagai macam karunia nikmat kepadanya, yang memberikan panjang umur, yang memberikan rizki, yang memberikan kemudahan dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Ya, dia tidak malu ketika digantikan, dia balas, ya, dengan berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Yaitu beberapa hal dampak dari perbuatan dosa yang kita semua harus perhatikan, kita semua harus renungi, sehingga kita semua bisa waspada dari perbuatan dosa dan jangan sampai kecanduan dengan yang namanya dosa. Setiap kita tidak ada yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, salah, tidak pernah. Pasti kita pernah melakukan, tapi jangan lupa
Segera ketika kita ingat perbuatan salah yang kita lakukan itu, ya, baik kita ingat karena kita terlalai melakukannya, atau ketika ada yang mengingatkan, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan jangan diulangi lagi. Begitu seterusnya. Jangan, supaya tidak menjadi kebiasaan, tidak kecanduan dengan perbuatan dosa, apapun bentuk dosa itu. Dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun itu. Cuman dosa begini saja. Cuman dosa kecil. Cuman begini saja. Bukan dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa yang membinasakan. Kita perhatikan gunung, ya, gunung yang kita lihat itu terlihat oleh kita semua begitu besar. Bahkan bisa kita lihat dari jauh sekali besarnya. Itu terbuat dari kumpulan batu-batu, pasir, tanah, dan sebagainya, sehingga menjadi besar begitu. Begitupun dengan dosa. Meskipun dosa kecil, apabila dilakukan, ya, tu'adzimu, naudzubillah, Allah akan besarkan dosa tersebut. Beda halnya dosa besar ketika kemudian kita iringi dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin, taubat dengan taubatan nasuha, Allah Rabbul Alamin akan ampuni, kecilkan dosa tersebut. Oleh sebab itu, hati-hati, ya, kepada kita semua tanpa terkecuali, termasuk yang berbicara terhadap dosa, karena efeknya bukan hanya untuk diri kita, bukan untuk hati kita saja, tetapi efek dan dampaknya ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali, ya. Bukan hanya di dunia, naudzubillah, juga bisa sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjaga kita semua, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.